Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel rembukan.com. Bersama saya dalam program Mari Membaca ya. Pada kali ini saya akan membahas jurnal yang telah ditulis oleh Ibnu Supriyadi pada jurnal Majalah Ilmiah Pelita Ilmu volume 2 nomor 2 tahun 2019, yang mana dia menulis tentang sosialisasi kenakalan remaja milenial ya. Saya kira dari judul tersebut kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa kenakalan remaja itu sangat mengganggu untuk generasi muda sekarang. Ini adalah problem yang dihadapi oleh remaja-remaja pada zaman milenial. Oke, lanjut. Saya akan membacakan abstrak yang telah ditulis oleh beliau, Ibnu Supriyadi. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa ya. Jadi remaja itu peralihan dari kanak-kanak menuju ke dewasa. Jadi masih labil, jadi belum bisa berpikir matang. Itu yang dinamakan remaja. Seorang remaja tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak ya, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan ya. Jadi seorang remaja itu ya tidak bisa dinamakan dia anak kecil, tidak, karena dia sudah beranjak dewasa, tapi secara pemikiran dia belum bisa berpikir secara matang. Makanya para remaja biasanya itu pasti ingin mencoba sesuatu hal-hal yang baru, meskipun itu yang dilakukan adalah kurang benar. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tuanya ya. Biasa anak-anak remaja ya, darah muda pengen ya melakukan sesuatu yang baru, yang belum dia ketahui, sehingga meskipun itu kurang baik pun pasti akan dilakukan. Itu kalau dari orang tuanya sendiri itu tidak bisa mengatasi atau mencegah anaknya yang sedang remaja itu dalam hal-hal yang baik, maka lingkungan orang tua, lingkungan keluarga itu juga sangat mempengaruhi terhadap para remaja. Seperti itu. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja ya sesuatu yang menyimpang dari apa yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh remaja, maka itu dinamakan kenakalan remaja. Remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja-remaja pada waktu yang akhir-akhir ini dan pembinaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa, kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian pemuda-pemuda kita yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Dalam surat kabar seringkali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penjambretan yang dilakukan oleh anak-anak yang berusia belasan tahun, meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Tentu itu semua adalah problem yang
dimiliki oleh para remaja zaman sekarang, ya, tawuran dan sebagainya. Karena ya itu tadi, anak-anak remaja masih mencari identitas atau pola hidup dirinya sendiri, sehingga untuk berpikir yang matang itu masih belum bisa, sehingga ego, nah, yang paling kuatlah yang akan menang, seperti itu. Kemudian hal tersebut itu, ya, kenakalan-kenakalan remaja di atas tadi merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Banyak berita-berita, ya, menjelaskan tentang hal itu, kenakalan-kenakalan tersebut. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, yang titik beratnya untuk terciptanya suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. Nah, jadi sistem inilah yang akan dapat perlu formula baru untuk menangani kasus kenakalan remaja. Sedangkan apa yang dituliskan oleh penulis di sini itu memberikan solusi dengan beberapa solusi. Yakni yang pertama, memberikan tindakan yang preventif. Maksudnya yaitu tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja. Ya, jadi tindakan tersebut itu bisa untuk mencegah anak-anak melakukan kenakalan pada waktu remaja. Misalnya memberikan sosialisasi kepada anak-anak remaja, baik itu di sekolah maupun di desa. Kemudian ada juga tindakan represif, yaitu memberikan sanksi tegas kepada pelaku kenakalan remaja. Jadi ketika memang sudah ada yang terlanjur melakukan sebuah kenakalan remaja, tentunya perlu dihukum, ya, atau diberi sanksi, sehingga anak tersebut itu menjadi jera. Kemudian ada tindakan kuratif, yaitu rehabilitasi. Ya, jadi mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Mungkin setelah diberi yang namanya sanksi, kemudian direhabilitasi, maksudnya dididik kembali agar tidak melakukan kenakalan remaja yang telah dilakukan. Mungkin itu dari saya selaku pembaca di program Mari Membaca ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.